Kalau Anda adalah seorang wanita hamil dan hampir melahirkan, dan Anda dikasih tahu bahwa kalau mau melahirkan, within 2 atau 3 hari ada risiko meninggal. Anda ada risiko meninggal dan itu sangat tinggi banget. Gimana perasaan Anda? Guys, itu yang terjadi di tahun 1800 sekian gitu ya, 1846 kalau nggak salah ya. Ada yang namanya istilahnya childbed black death gitu ya. Jadi ada kondisi di tahun-tahun itu, ibu-ibu muda yang melahirkan dan dalam waktu 2 sampai 3 hari, tahu-tahu demam tinggi banget dan habis itu meninggal. Nah, di tahun itu ada seorang dokter yang melakukan penelitian habis itu. Kenapa kok bisa kayak begitu? Ada 2 tempat yang diteliti gitu ya, ada rumah sakit atau klinik lah yang diteliti begitu. Yang satu ditanganin oleh dokter cowok nih sama asistennya ya, medical doctor asisten lah ya, dokter muda gitu lah ya, asistennya begitu. Yang satu lagi ditanganin oleh bidan. Nah, faktanya, datanya itu menunjukkan bahwa yang ditanganin oleh dokter cowok tadi itu ibu-ibu meninggal 5 kali lebih banyak. Gila nggak? 5 kali lebih banyak. Jadi kalau di sini meninggal 1, di sini meninggal 5. Why gitu kan? Why? Jadi ada seorang dokter Semmelweis gitu ya melakukan penelitian. Apa sih yang membedakan? Kenapa yang di sini mati 5 kali lebih banyak daripada yang di sini? Gitu. Jadi dia melakukan penelitian dan ternyata ada banyak hal ya yang dia temukan gitu. Yang pertama, kalau di tempat si bidan, kalau melahirkan itu miring badannya, badan si ibunya ini miring gitu. Yang di tempat si dokter cowok itu telentang biasa kayak begitu. Dan dia akhirnya mencoba, oke, yang di sini dibuat miring juga. Ternyata nggak ngefek. Setelah disamain posisinya juga ternyata nggak ngefek. Ingat, ini di tahun 1846-an ya. Jadi di tahun-tahun itu adalah era-era modern science di mana orang mulai berpikir secara scientific gitu ya. Kalau sebelumnya itu magic lah, ghost lah, spirit lah kayak gitu-gitu ya. Jadi mereka mulai meneliti lebih detail lagi, mencari data. Nah, kemudian kok nggak ngefek kenapa? Dicari lagi tuh. Ternyata yang dicowok itu ada priest atau I don't know ya, kayak pendeta gitu yang pakai bel jalan muter dan pakai bel begitu. Mungkin kena bel begini ibu-ibu itu shock, kaget atau apapun itu, jadi demam dan kemudian meninggal gitu. Setelah itu diutak-atik, di arah puterannya dibalik lah, kemudian nggak dilakuin itu kan, dan ternyata tetap aja itu ya rate of death-nya itu 5 kali lebih banyak dari si bidan. Jadi masih nggak ketemu nih apa gitu ya. Sampai pada suatu saat temannya si dokter Semmelweis ini juga meninggal gitu setelah melakukan autopsi dari ibu-ibu yang meninggal. Nah ini kan aneh nih. Ya jadi dari situ dia jadi kayak berpikir, berarti ini something yang contagious, menular. Karena ibunya udah meninggal, kemudian kenapa dokter yang melakukan autopsi juga ikutan meninggal gitu kan setelah membuka, membedah dan sebagainya. Berarti ini something yang menular gitu. Jadi dia melakukan analisa lagi dan ternyata ketemu bahwa di tempat dokter cowok itu setelah melakukan operasi dan sebagainya untuk mengeluarkan si bayi gitu, mereka tidak mencuci tangan dan tidak mencuci alat-alatnya semua. Ya udah dilakuin aja gitu. Dan itu ternyata masuklah virus ke sana dan itu yang menyebabkan demam, habis itu menyebabkan meninggal dalam 3 hari doang. Gitu. Nggak ngerti obatnya apapun ya, karena mereka pikir itu masih kayak ini nggak jelas gitu kan. Nah setelah ketemu kayak begitu, anehnya ya setelah ini beneran ketemu dan di tempat si bidan yang bidan tadi itu mereka mencuci tangan, mencuci semuanya gitu kan, jadi udah ketemu gitu. Tetapi setelah ketemu kayak begitu, apparently si pihak cowok begini, dokter cowok ini tidak mau menerima alasan itu, tidak mau menerima apaan sih kayak begitu, dari dulu juga nggak pernah gitu ya namanya dicuci dan sebagainya gitu. Jadi mereka tidak percaya itu sampai akhirnya si dokter Semmelweis itu stop researchnya, sampai dia akhirnya I don't know, stres. Kemudian sampai dia masuk rumah sakit jiwa, sampai akhirnya si dokter ini meninggal di situ juga kena virus something gitu. Dan ini berlangsung 30 tahun. Can you imagine guys? Ini semua berlangsung 30 tahun dan setelah 30 tahun barulah mereka believe gitu bahwa ternyata memang penyebabnya simple karena nggak dicuci aja. Jadi ada virus yang ke bawah, habis itu udah menginfeksi berikutnya. Jadi pasien seharian itu kena infeksi semua. Nah, moral of the story dari ini adalah banyak hal yang ternyata itu sebenarnya kesalahan kita loh. Bukan kesalahan orang lain loh. Kesalahan kita aja. Cuman kita fix dengan mindset kita, dengan belief kita bahwa kita nggak salah. Tapi kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah begitu orang lain yang bisa melihat itu melihat semuanya gitu.
kesalahan di tangan Anda loh. Jadi sekarang kalau bisnis Anda belum growth, belum tentu produknya, belum tentu marketnya. Bisa saja salah Anda yang nggak bisa menjalankan. See you in the next video. Bye-bye.